Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah psikologi belajar kelompok 3, di sini ada Alifah Nur Islamiyati, Humairoh Latifani Balkis, ingin sedikit menjelaskan tentang teori belajar menurut perspektif kognitif dan teori pengolahan informasi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin sedikit menjabarkan tentang teori belajar menurut perspektif kognitif dan teori pengolahan informasi. Nah, kita itu mempunyai kemampuan mengagumkan untuk mengenali orang yang kita kenal dengan beberapa situasi, seperti mengenali sesuatu dari suara, dari cita rasa, dari sesuatu yang kita sentuh, atau mengenali bau atau yang kita cium. Terus hasil kognitif dalam mengenali pola dan objek secara mulus, cepat, dan tanpa memerlukan banyak usaha. Nah, pengenalan pola ini melibatkan sebuah interaksi rumit antara sensasi, persepsi, memori, pencarian kognitif dengan tujuan pengenalan terhadap pola tersebut. Akan tetapi proses tersebut dapat diselesaikan kurang dari 1 detik oleh otak kita. Nah, di sini kita menemukan jawabannya melalui teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini mengemukakan teorinya tentang cara kita mengorganisasikan dan mengklasifikasikan stimulus yang kita terima sehingga kita dapat mengenali pola atau objek. Nah, di PPT sedikit dijelaskan tentang teori Gestalt. Teori Gestalt ini maksudnya ialah teori kognitif, dan Gestalt ini lebih menekankan kepada proses mental atau proses pemikiran. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman pemakalah sekalian. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Alifah Nur Islamiyati tentang teori belajar menurut perspektif kognitif dan teori pengolahan informasi. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Teori belajar menurut perspektif kognitif dan teori pengolahan informasi. Menurut Wundt, kognitif adalah sebuah proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Teori kognitif diawali oleh perkembangan psikologi Gestalt yang dipelopori oleh Mark Wertheimer. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dalam kaitan teori pengolahan informasi, unsur penting dalam belajar adalah pengetahuan yang dimiliki setiap individu sesuai dengan situasi belajarnya. Apa yang telah diketahui siswa akan menentukan apa yang akan diperhatikannya, dipersepsi olehnya, dipelajari, diingat, atau bahkan dilupakan. Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau disebut pola pengetahuan konseptual. Yang kedua, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilakukan atau pengetahuan tentang bagaimana melakukan, how to do. Kemudian yang ketiga, pengetahuan kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa, when and why. Dalam konteks kognitivisme yang dianggap pengembang teori pengolahan informasi justru Robert M. Judge, yang kemudian dikembangkan oleh George Miller. Asumsi yang melandasi teorinya adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Menurut Judge, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang selanjutnya diolah sehingga menghasilkan keluaran berupa hasil belajar. Di dalam pengolahan informasi,
terjadi interaksi antara kondisi-kondisi internal dengan kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu kondisi dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal serta proses kognitif yang terjadi dalam diri individu. Sedangkan kondisi eksternal yaitu rangsangan dari lingkungan luar yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Dalam pengelolaan informasi, ada 3 macam sistem penyimpanan ingatan, yaitu yang pertama, memori sensori atau sensory memory adalah suatu sistem mengingat kembali stimuli secara cepat sehingga dapat berlangsung analisis persepsi. Yang kedua, memori kerja, working memory, merupakan memori jangka pendek mampu menyimpan 15-20 detik sehingga cukup waktu bagi pengelola informasi. Yang ketiga, memori jangka panjang berfungsi menyimpan informasi sangat besar dalam waktu yang lama. Dalam proses pengelolaan informasi berlangsung, ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pengelolaan informasi dalam sensor pencatat, kemudian diproses dalam memori jangka pendek. Selanjutnya ditransfer menuju memori jangka panjang untuk disimpan dan sewaktu diperlukan dipanggil kembali. Landasan kedua setelah pengelolaan informasi yaitu teori skema. Teori ini amat erat hubungannya dan saling melengkapi dengan teori pengelolaan informasi. Skema merupakan suatu struktur pengetahuan internal. Skema adalah suatu proses atau cara mengorganisasikan dan merespon berbagai pengalaman belajar. Dengan kata lain, skema adalah suatu pola sistematis dari tindakan, perilaku, dan strategi pemecahan masalah yang memberikan suatu kerangka pemikiran dalam menghadapi berbagai tantangan dan berbagai jenis situasi. Terkait dengan efek skema dalam pembelajaran serta kaitan teori skema dengan teori pengelolaan informasi, Gardner dan juga Dick dalam Hilgard Brewer menyatakan 1. Informasi baru yang dipelajari disimpan dengan menjalinnya dalam suatu skema yang pembentukannya dilandasi informasi dari pembelajaran terdahulu. Kedua, pengingatan terhadap informasi verbal yang lama dan telah dipelajari kuat sekali dipengaruhi oleh skema ini, sehingga proses pengingatan adalah suatu kegiatan konstruktif. Yang ketiga, skema tidak hanya membantu retensi pengingatan terhadap materi baru dengan cara menyediakan bingkai kerja untuk penyimpanannya, tetapi juga mengubah informasi baru dengan cara membuatnya cocok dengan harapan-harapan yang dibangun di dalam skema. Yang keempat, diorganisasikan sebagai komponen-komponen keterampilan intelektual. Yang kelima, secara ideal pembelajar akan mampu mengolah informasi baru dengan cara mengevaluasi atau melakukan modifikasi terhadap skema miliknya. Berikutnya penjelasan tentang teori Gestalt. Sebelumnya di awal sudah saya jelaskan sedikit tentang teori Gestalt itu apa. Nah, teori Gestalt ini muncul sekitar tahun 1920-an. Teori Gestalt bisa dikenal sebagai Gestalt Principle, yaitu sejenis hukum atau aturan dalam dunia psikologi. Teori Gestalt ini menggambarkan bagaimana manusia biasanya melihat objek dengan mengelompokkan elemen yang serupa, mengenali pola, dan menyederhanakan gambar yang kompleks. Sedikit penjelasan tentang prinsip-prinsip belajar Gestalt. Yang pertama itu ada proximity. Proximity itu tentang kedekatan. Nah, jadi unsur-unsurnya yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai suatu bentuk tertentu. Nah, dalam hal ini secara singkat, sebuah kesatuan dan pengelompokan yang terbentuk karena adanya elemen-elemen yang saling berdekatan. Contohnya seperti pandangan mata akan cenderung melihat dua kotak yang saling berdekatan sebagai satu kelompok, sedangkan kita tidak melihat kotak kedua dan ketiga dari kiri karena sebagai sepasang yang kita tidak akan melihat
kotak kedua dan ketiga dari kiri sebagai sepasang karena berjauhan. Nah, yang kedua ini ada similitari atau simetri. Nah, simetri ini dia itu menjelaskan tentang kesamaan atau kemiripan ya, sama. Nah, bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan akan cenderung akan dipandang sebagai suatu objek yang saling memiliki. Nah, dalam hal ini dapat ditentukan lewat bentuk, warna, tekstur, ukuran, maupun arah. Sebagai contoh, misalnya sekelompok ikan atau burung yang bergerak searah. Nah, yang ketiga itu ada continuity. Continuity itu organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Nah, atau sebagai pengertian lainnya, continuity itu atau kesinambungan merupakan penataan visual yang dapat menggiring gerak mata mengikuti ke sebuah arah tertentu. Misalnya itu contohnya seperti kita melihat garis lurus dan ada sebuah garis lengkung melewatinya. Nah, kita tidak akan melihat gambar tersebut terdiri dari dua bagian seperti gambar di kanan. Seperti itu. Implementasi dari teori belajar kognitif Gestalt. Nah, di sini saya mencantumkan 5 implementasinya. Yang pertama itu pengalaman insight. Pengalaman insight ini adalah tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Nah, yang kedua ada pembelajaran bermakna. Maksudnya ini kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan. Nah, tilikan dalam proses pembelajaran, makin jelas makna hubungan suatu unsur akan semakin efektif sesuatu yang akan dipelajari. Selanjutnya tentang perilaku bertujuan. Maksudnya itu adalah perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan melalui stimulasi respon, tetapi ada keterkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan apa yang akan dicapai. Nah, proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenali tujuan apa yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Nah, selanjutnya tentang prinsip ruang hidup. Nah, pada prinsip ruang hidup ini atau life space, perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Selanjutnya, transfer dalam pembelajaran, pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Maksudnya itu, transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menentukan generalisasi atau ketentuan-ketentuan umum, menyusun ketentuan-ketentuan umum, kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Nah, selanjutnya tentang teori belajar Kurt Lewin. Nah, dia itu pada teori Kurt Lewin ini sama dengan Gestalt ya, menekankan keseluruhan dan kesatu paduan. Nah, pada teori Kurt Lewin ini dikenal dengan teori Medan. Teori Medan adalah teori yang digolongkan sebagai suatu metode untuk menganalisis hubungan kausal untuk membangun konstruk-konstruk ilmiah. Jadi teori Medan merupakan sekumpulan konsep dengan dimana seorang dapat menggambarkan kenyataan psikologisnya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teori Lewin. Yang pertama itu ada tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Yang kedua itu analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan dari mana bagian-bagiannya dipisahkan.
Selanjutnya, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara sistematis. Teori ini membahas mengenai struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian yang dikaitkan dengan lingkungan psikologis, di mana konsep-konsep ini telah diterapkan dalam berbagai gejala psikologis dan sosiologis. Nah, di sini dalam implementasinya saya mengambil beberapa implementasi bisa dibaca oleh teman-teman tentang belajar sebagai perubahan sistem kognitif, hadiah dan hukuman, menurut Kutewin, masalah sukses dan gagal, sukses memberi mobilisasi, energi cadangan. Nah, selanjutnya mengenai implementasinya, pertama itu ada belajar sebagai perubahan sistem kognitif. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu yaitu mengenai hambatan dalam belajar. Dari mempelajari bahan ajar timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan melakukan cara mempelajari bahan pelajaran tersebut. Apabila hambatan itu telah dibatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk ke dalam medan baru dan tujuan baru, demikian dengan seterusnya. Selanjutnya itu ada hadiah dan hukuman menurut Kurt Lewin. Nah, hadiah dan hukuman merupakan sarana motivasi yang efektif, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan karena nilai yang baik bagi peserta didik pada umumnya merupakan suatu hal yang diinginkan atau dalam artian hadiah. Tetapi tugas-tugas dalam belajar untuk mencapai nilai tersebut pada umumnya dianggap sebagai hukuman yang membebani dan kurang menarik. Selanjutnya tentang masalah sukses dan gagal. Nah, cara psikologis yang penting memang adalah bagaimana yang dialami individu dalam menghadapi suatu problem. Suatu pengalaman sukses haruslah dimengerti sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau dicapai oleh seorang pelajar yang merasa sukses karena ia naik kelas walau tidak dengan nilai terbaik. Selanjutnya tentang sukses memberi mobilisasi, energi cadangan sangat dianjurkan untuk sebanyak mungkin memberikan kesempatan kepada peserta didik supaya mereka mendapatkan pengalaman yang sukses. Untuk pengembangan kognitif dari Jean Beduri akan disampaikan oleh Atif Hadi Malkis. Kepada waktu dan tempat yang saya persilakan. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut juga teori perkembangan intelektual atau teori mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Atas dasar pemikiran ini, Piaget disebut cenderung menganut teori psikogenesis, artinya pengetahuan sebagai hasil belajar berasal dari dalam individu. Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikir menurut tahapan yang teratur. Proses berpikir anak merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap, dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Pada suatu tahap perkembangan tertentu akan muncul suatu skema atau struktur kognitif tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung kepada pencapaian tahapan sebelumnya. Secara garis besar, skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya dibagi menjadi 4 periode utama atau tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan sensori motor. Tahapan sensori motor itu berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun. Lalu yang kedua tahap praoperasional. Tahap praoperasional itu sekitar usia 2-7 tahun. Lalu yang ketiga itu ada tahap operasional konkret yang berlangsung sekitar 7-11 tahun. Lalu yang keempat ada tahap operasional formal, mulai usia 11 tahun dan seterusnya. Lalu selanjutnya Piaget juga menjelaskan bahwa perkembangan skema
adalah universal dalam urutannya. Artinya, semua pembelajaran di seluruh dunia harus melewati tahap sensori motor sampai kepada tahap operasional formal. Perbedaan itu menurut Piaget disebabkan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, kematangan dari dalam. Yang kedua, pengalaman individual dalam lingkungan tertentu. Seseorang itu tumbuh dan mencakup stimulus tertentu yang secara kebetulan diperoleh seseorang. Yang ketiga, transmisi sosial. Transmisi sosial itu sosialisasi melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dan terakhir yaitu pengarahan diri secara internal dan pengaturan diri. Menurut Piaget, Semiawan 2002 51 sampai 52, semua perkembangan skema bersifat universal bagi seluruh umat manusia, sehingga implikasinya bagi pendidik adalah bahwa kita tidak dapat mengajarkan sesuatu pada seseorang apabila belum ada kesiapan yang merujuk pada kematangannya. Di samping itu, Piaget mengembangkan pula konsep adaptasi dengan dua artian, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dari sudut pandang biologi adalah integrasi unsur-unsur internal terhadap struktur yang sudah lengkap pada organisme. Asimilasi kognitif meliputi objek eksternal yang disintesiskan untuk menjadi struktur pengetahuan internal. Proses asimilasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa setiap saat manusia selalu mengasimilasi informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemudian informasi tersebut dikelompokkan ke dalam istilah-istilah yang sebelumnya telah dipahaminya. Lalu itu akomodasi. Akomodasi adalah menciptakan langkah baru atau memperbarui atau menggabungkan istilah atau konsep lama untuk menghadapi tantangan baru. Akomodasi kognitif berarti mengubah struktur kognitif atau skema yang sudah dimiliki sebelumnya untuk disesuaikan dengan objek stimulus eksternal. Piaget juga menyatakan bahwa setiap organisme yang ingin mengadakan adaptasi dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan antara aktivitas individu terhadap lingkungan asimilasi dan aktivitas lingkungan terhadap individu akomodasi. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan sebagai bahan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu di dalam kelas, anak-anak diberi peluang untuk saling berdiskusi terhadap teman-temannya di dalam kelas. Lalu terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya merupakan bagian metode dari pembelajaran Suciati dan Prasetya Irawan pada tahun 2001 dalam Budiningsi 2005 menyimpulkan bahwa menurut konsep Piaget langkah-langkah mempelajari meliputi aktivitas sebagai berikut, yaitu pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, memilih materi pelajaran, yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif, dan keempat, menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut, misalnya penelitian, pemecahan masalah, diskusi, stimulus, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Dan yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Mungkin cukup sekian mata kuliah psikologi belajar dengan materi teori belajar menurut perspektif kognitif dan teori pengolahan informasi yang telah disajikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.